Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Kali ini saya tidak akan memberikan tutorial, melainkan akan menyampaikan kabar gembira kepada seluruh pengguna setiap platform Google, khususnya aplikasi Google Meet, karena tidak lama lagi pihak Google akan merilis 6 fitur terbaru yang akan dihadirkan di aplikasi Google Meet, di mana 6 fitur ini tentunya akan sangat membantu kepada para pengajar, baik itu guru maupun dosen yang melakukan pembelajaran online atau tatap muka langsung secara online. Baik, langsung saja kita lihat apa saja atau yang mana saja 6 fitur yang akan dirilis oleh pihak Google di aplikasi Google Meet. Akan ada 6 fitur yang akan dirilis oleh pihak Google di aplikasi Google Meet-nya, dan ini tidak lama lagi. 6 fitur itu seperti gambar yang sudah saya tampilkan pada layar ini. Yang pertama, fitur yang pertama yakni digital whiteboarding. Digital whiteboarding atau papan tulis digital ini tentunya bagi yang pernah atau sudah menyaksikan video-video tutorial saya terkait Google Meet yang linknya ada di atas ini. Di sana saya pernah memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan papan tulis digital, namun ini tentu secara manual, tidak include langsung di aplikasi. Bagi yang penasaran silahkan dilihat, dikunjungi link di atas untuk menggunakan aplikasi papan digital yang saya beri nama Google Jamboard, yang bisa digunakan pada saat proses belajar mengajar yang ingin menggunakan papan tulis. Namun di 6 updatean terbaru nanti salah satunya adalah digital whiteboarding. Para pengguna Google Meet tidak perlu lagi melakukan hal yang sama seperti yang saya tampilkan di tutorial, karena whiteboarding ini sudah langsung muncul dan sudah langsung ada include langsung di aplikasi Google Meet. Jadi peserta sisa mengklik tombol yang mungkin nantinya akan hadir di aplikasi Google Meet tersebut. Kemudian fitur yang kedua yakni fitur yang diberi nama breakout rooms. Apa itu breakout rooms? Jadi fitur ini adalah fitur yang dapat memudahkan host atau penyelenggara, bisa saja guru, untuk memecah atau membagi pesertanya menjadi beberapa kelompok kecil untuk melakukan diskusi. Tentu sangat menarik. Nah, fitur ini juga langsung include dalam aplikasi Google Meet. Kemudian yang ketiga adalah meeting moderation controls. Ini bisa kita artikan bahwa peningkatan kontrol untuk host atau penyelenggara. Tentu pada saat kita melakukan meeting online dengan menggunakan Google Meet, hal yang paling mengganggu adalah ketika mikrofon peserta masih aktif, dan ini sangat sulit buat host atau penyelenggara untuk menonaktifkan secara satu-satu. Biasa juga sering dihimbau. Jadi pada rilisan Google Meet yang baru atau updatean Google Meet yang baru nanti sudah ada fitur yang include ke dalam aplikasi Google Meet, sehingga memudahkan host langsung secara otomatis mematikan seluruh mikrofon pesertanya. Jadi praktis. Kemudian rilisan yang keempat atau updatean fitur yang keempat adalah background blur and replies. Nah, tentu sudah dipahami background blur itu nanti para pengguna bisa memblurkan background videonya yang dirasa mengganggu atau kurang menarik, dan atau justru menggantinya dengan gambar yang sudah tersedia atau gambar milik dia sendiri. Nah, bagi kembali yang sudah pernah menyaksikan video-video tutorial saya terkait Google Meet, di sana juga sudah pernah saya memberikan tutorial sebelumnya terkait bagaimana cara mengganti video background di Google Meet, namun dengan memanfaatkan aplikasi pihak ketiga yakni Snap Camera. Nah, sambil menunggu, jika ada yang ingin mencoba silahkan klik link di atas untuk menuju ke tutorialnya. Nanti di rilisan terbarunya
para pengguna Google Meet tidak perlu lagi menggunakan aplikasi pihak ketiga karena fitur ini sudah include langsung ke dalam aplikasi Google Meet. Mirip persis dengan Zoom. Sisa diklik, kita sisa mengganti. Kemudian fitur atau rilisan fitur yang terbaru yang kelima adalah Raise Your Hand. Jadi Raise Your Hand ini artinya fitur mengangkat tangan. Jadi fitur ini sangat bermanfaat ketika kita melakukan meeting online atau pembelajaran. Tentu sangat sulit mendapatkan umpan balik dari siswa. Apakah umpan balik berupa ketika siswa kita ingin bertanya, itu sangat sulit karena ketika dia menggunakan suara maka akan ribut. Jadi biasanya yang digunakan adalah aplikasi berupa emoticon atau raise your hands ini. Nah, kembali bagi yang pernah menyaksikan video-video tutorial saya terkait Google Meet, di sana juga pernah saya berikan tutorial bagaimana cara menghadirkan fitur ini, yakni dengan cara menambahkan extension Google Chrome yang saya beri nama Note Reaction. Nah, bagi yang ingin mencoba sambil menunggu updatean atau rilisan baru dari Google Meet ini, silahkan klik link yang ada di atas ini, tutorial bagaimana cara menghadirkan umpan balik di meeting online kita dengan menambahkan extension yang diberi nama Note Reaction. Ini persis di sana lengkap, ada emoticon atau reaksi berupa tepuk tangan, angkat tangan, dan lain sebagainya. Namun di rilisan terbaru Google Meet, fitur ini sudah include dalam aplikasi sehingga sisa diklik dan digunakan. Tidak perlu lagi melakukan cara seperti tutorial saya yang saya maksud sebelumnya. Kemudian fitur atau rilisan fitur yang terbaru yang keenam atau yang terakhir, yakni diberi nama Polling and Question. Saya bahas dulu polling. Polling tentunya sudah kita pahami bersama. Jadi polling ini atau fitur ini dinilai sangat efektif dan sangat bermanfaat ketika penyelenggara membutuhkan atau host ini membutuhkan sebuah data di mana pada saat itu jumlah peserta atau kehadiran rapat sangat banyak, sedangkan kita membutuhkan data itu dalam waktu cepat. Nah, biasanya kita menggunakan fitur berupa polling. Nah, nanti di rilisan terbaru Google Meet, fitur ini sudah include dalam aplikasi. Sisa klik saja. Kemudian yang terakhir adalah question. Nah, fitur question ini adalah fitur yang sengaja dibuat untuk menampung pertanyaan-pertanyaan dari para peserta rapat. Jadi sudah terklasifikasi dengan 6 fitur rilisan terbaru yang nantinya akan dirilis oleh Google ke aplikasi Google Meet-nya. Tentunya ini akan sangat mempermudah kinerja dari para pengajar, baik itu guru maupun dosen ketika melakukan pembelajaran online secara tatap muka, karena fitur-fitur seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya ada satu fitur lagi yang akan dirilis oleh pihak Google ke dalam aplikasinya, yakni Google Meet, yang tidak saya sebutkan bersamaan dengan 6 rilisan atau updatean terbaru fitur untuk aplikasi Google Meet. Ini saya dasarkan pada artikel yang saya baca, yang tentunya artikel ini merupakan keluaran dari perusahaan Google, di mana di dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Google juga akan merilis fitur terbaru untuk Google Meet yang diberi nama Reduce Background Noise, yang jika kita artikan secara sederhana dalam bahasa Indonesia yakni mengurangi suara latar. Berdasarkan terjemahannya tentunya kita sudah pahami bersama bahwa fitur ini nantinya berfungsi untuk mengurangi suara latar yang mengganggu pada saat kita melakukan virtual meeting atau video conference. Suara latar yang dimaksudkan yang mengganggu contohnya adalah misalnya gonggongan anjing. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak kita sedang bermain. Kemudian yang ketiga, misalnya suara kendaraan yang lalu lalang. Dan
beberapa jenis suara bising mengganggu lainnya. Dan tentunya jika fitur ini hadir bersamaan dengan 6 updatean terbaru yang tidak lama lagi akan dirilis oleh pihak Google, ini akan membuat aplikasi Google Meet menjadi aplikasi video conference yang sangat powerful dan tentunya akan meninggalkan para pesaingnya. Mudah-mudahan ini juga segera dirilis tidak lama setelah 6 feature updatean terbaru itu dirilis untuk Google Meet. Demikian kabar gembira yang saya sampaikan kepada seluruh pengguna setia platform Google, khususnya aplikasi Google Meet. Dan saya ingatkan kepada Anda sekalian agar tidak ketinggalan terkait informasi-informasi terupdate bagaimana cara penggunaan platform Google dalam dunia pendidikan, maka jangan lupa wajib subscribe channel ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Pilih logo lonceng, pilih semua. Ini agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini.